Pak Terawan itu tahu saja ya maunya rakyat Indonesia, yaitu mendapatkan vaksin yang sangat aman, halal, tentu saja murah. Ya, karena vaksin ini, temuan Dr. Terawan adalah aman untuk menjaga antibodi seumur hidup dan juga harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Sekarang mau divaksin ya? Ya, itu semula dari permintaan Jokowi agar Dr. Terawan membentuk tim khusus untuk membuat vaksin virus corona. Ya, kita tahu kan, Dr. Terawan pada waktu dulu juga sudah menciptakan pengobatan terapi penderita stroke. Dan juga itu sudah mendunia. Dan sekarang lagi Dr. Terawan diperintahkan langsung Jokowi untuk membuat vaksin COVID-19. Ya, tentunya kemungkinan Pak Jokowi membisiki Pak Terawan, ya buatlah lah vaksin dengan harga murah, aman, halal, dan antibodinya bisa bertahan seumur hidup. Ya, akhirnya pun Dr. Terawan membentuk tim peneliti pada bulan Agustus yang lalu. Dan bulan September tahun 2020, Dr. Terawan pun memulai tahap penelitian. Dan sekarang ini fase kedua tahap uji klinis vaksin tersebut. Ya, semoga sajalah vaksin ini bisa terrealisasi dan bisa diproduksi 10 juta dosis per bulan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Alhamdulillah, vaksin temuan Terawan paling murah sedunia. Vaksin Nusantara yang merupakan produk yang dikembangkan di dalam negeri disebut bakal memiliki harga yang lebih murah. Vaksin COVID-19 ini merupakan hasil pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Universitas Diponegoro Semarang, dan ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anggota tim peneliti vaksin Nusantara Yeti, Novieta Menensi, menyebutkan harga satu dosis vaksin Nusantara hanya sekitar $10. Bila telah diproduksi massal, dengan demikian harga satu dosis itu setara dengan 140.000 bila menggunakan kurs Rp14.000 per dolar AS. Menurut Yeti, vaksin Nusantara lebih murah karena biaya produksinya yang hemat, anggaran penyimpanan, distribusi, penambahan bisa diminimalisir, ujar dia pada Kamis 18 Februari 2021. Dia menjelaskan bahwa vaksin Nusantara ini berbasis sel dendritik. Prosesnya diawali dengan pengambilan darah pasien, kemudian diambil sel darah putih dan sel dendritiknya. Sel ini kemudian dikenalkan dengan rekombinan dari SARS-CoV-2. Prosesnya sekitar seminggu kemudian disuntikan kembali, katanya. Lantaran berasal dari sel yang diambil dari tubuh penerima, Yeti menyebut vaksin dendritik kecil kemungkinan menimbulkan infeksi. Kemungkinan reaksi penolakan lebih rendah, ujar dia. Berdasarkan penelitian fase 1 yang bertujuan untuk melihat keamanan vaksin, tak ditemukan efek berlebihan, efek sampingnya minimal, berjalan singkat, dan tak perlu pengobatan. Sebut Yeti, saat ini penelitian vaksin Nusantara akan memasuki fase kedua untuk melihat efikasinya. Vaksin Nusantara tergolong aman, kata Yeti, lantaran tak ada tambahan adjuvan maupun komponen binatang. Hal tersebut sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap status halal vaksin ini. Terpisah, juru bicara vaksinasi pandemi ini untuk Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa klaim tersebut tetap harus menunggu hasil uji klinis. Saat ini vaksin Nusantara sudah selesai melalui uji klinis tahap 1 dan akan melanjutkan ke tahap uji klinis tahap kedua. Kita tunggu saja hasil uji klinisnya dan nanti kajian para ahli ya, ujarnya kepada Bisnis Kamis 18 Februari 2021. Vaksin Nusantara buatan Dr. Terawan yang sudah dirintisnya sejak menjabat sebagai Menteri Kesehatan menuai pro dan kontra publik. Beragam klaim dilontarkan oleh peneliti vaksin itu, mulai dari harga murah hingga punya kekebalan seumur hidup terhadap virus COVID-19. Berikut 4 fakta vaksin Nusantara ala Terawan diragukan pakar.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID), Zubaizir Zerban, meragukan klaim yang dilontarkan peneliti vaksin Nusantara buatan Terawan. Vaksin Nusantara diklaim menciptakan antibodi seumur hidup. Mana buktinya? Data uji klinis fase 2-nya saja belum ada, apalagi fase 3. Jadi, jika mau bicara klaim, tentu harus dengan data, harus dengan evidence-based medicine. Jangan membuat publik bingung, kata Zubairi melalui Twitternya. Profesor Zubairi dikutip Tagar, Sabtu 20 Februari 2021. Sekali lagi, saya mendukung upaya eradikasi seperti vaksin, tapi perlihatkan kepada publik datanya. Biar tak gaduh, vaksin influenza saja bertahan kurang lebih setahun karena dipengaruhi mutasi virusnya. Duh, saya tak tahu motif klaim vaksin Nusantara itu. Ada yang tahu, tuturnya. Berbiaya murah. Bila telah diproduksi massal, vaksin Nusantara diklaim berbiaya murah. Anggota tim peneliti vaksin Nusantara Yeti menyebut harga satu dosis hanya sekitar $10 Amerika Serikat atau sekitar 140.000. Menurut Yeti, harga vaksin Nusantara lebih murah karena biaya produksi yang hemat, katanya. Vaksin Nusantara tergolong aman dan halal karena tidak ada tambahan ajuvan maupun komponen binatang. Terawan gandeng produsen asal Amerika. Proyek pembuatan vaksin ini dimulai Dr. Terawan Agus Putranto saat masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ia menyanggupi permintaan Presiden Jokowi agar Indonesia memiliki vaksin buatan dalam negeri untuk mempercepat penanganan pandemi ini. Menggunakan dana awal dari Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia, vaksin ini dikembangkan Terawan bekerja sama dengan iVita Biomedical di California, Amerika Serikat dan melibatkan peneliti dari Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Negeri 11 Maret UNS, Universitas Diponegoro, serta RSPAD Gatot Subroto. Efeknya diklaim kebal seumur hidup. Anggota tim uji klinis vaksin Nusantara, Jajang Edi Prayitno, mengatakan vaksin Nusantara memiliki antibodi atau daya kekebalan tubuh yang mampu bertahan hingga seumur hidup. Nantinya vaksin akan bekerja dalam membentuk kekebalan seluler pada sel limfosit. Vaksin punya Dr. Terawan ini dendritik bersifat T-cell, berarti sekali suntik berlaku seumur hidup. Sehingga secara pembiayaan pun lebih menggantungkan dan tidak menguras devisa negara karena ini diproduksi dalam negeri, kata Jajang. Diketahui sebelumnya sejumlah anggota Komisi 9 DPR berkunjung ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk mengetahui kelanjutan pengembangan vaksin COVID-19 yang diberi nama vaksin Nusantara. Vaknus mulai dikembangkan September 2020 lalu atas perintah lisan Presiden Jokowi kepada Terawan Agus Putranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Saat ini, Vaknus sudah sampai tahap uji klinis fase kedua. Vaknus adalah vaksin berbasis sel dendritik yang sebelumnya telah dikembangkan oleh iVita Biomedical di California, Amerika Serikat. Inisiator Vaknus, Terawan Agus Putranto, mengatakan jika lolos uji klinis di semua tahapan dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Vaknus akan diproduksi secara massal. Bisa diproduksi hingga 10 juta dosis per bulan, kata Terawan kepada berita1.com Selasa 16 Februari 2021. Mantan Menteri Kesehatan itu mengatakan Indonesia juga harus mampu memproduksi vaksin sendiri. Kita harus punya kemampuan mandiri untuk membuat vaksin yang platformnya individual, tandas dia. Pengembangan Vaknus melibatkan peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Negeri 11 Maret Solo, Universitas Diponegoro Semarang, dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Vaknus direkayasa aman untuk segala usia mulai dari anak-anak di bawah umur 17 tahun sampai usia di atas 60 tahun. Selain itu, Vaknus juga aman untuk orang yang memiliki penyakit penyerta komorbid. Menurut mantan tenaga ahli kesehatan Andi, mengembangkan Vaknus bermula dari perintah lisan Presiden Jokowi ke Terawan saat masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Waktu itu Pak Terawan diperintahkan Presiden Jokowi untuk mendapatkan vaksin yang aman bagi anak-anak dan pasien yang punya penyakit penyerta, kata Andi. Andi memaparkan Presiden Jokowi memberi perintah pada Agustus 2020 dan 1 bulan kemudian Terawan membentuk tim untuk mengembangkan Vaknus. Seperti kita tahu, saat ini Vaknus sudah sampai uji klinis tahap kedua, pungkas Andi.